Mystery Seekers, saat ini gue sedang sendirian di sini. Siapapun yang ada di sini, wow, lihat Mystery Seeker, pelan-pelan, coba. Oh, gila. selamat. Tugas kami Ini adalah sebuah episode horor paling gelap mencekam di sebuah bangunan paling misterius di Pulau Jawa. Melibatkan Ki Pranalewu, Dika Ensa, dan si Dokter Hantu. Rumah Sakit Arja Winangun Lama, Cirebon, Jawa Barat telah teruji tingkat kehororannya. Berawal dari kisah misterius tak logis, kisah jin-jin menjelma sebagai tenaga medis yang berinteraksi dengan seorang wanita manusia yang datang ke rumah sakit kosong ini hingga berhasil melahirkan dengan selamat. Kami datang ke sini di sebuah malam Jumat keramat dalam episode Lorong Horor Arja Winangun. Selamat malam Mystery Seekers. Malam ini gue Erik si Dokter Hantu bersama kru Kabar Misteri sudah ada di Cirebon, dan tepat di belakang gue saat ini ada rumah sakit yang sangat legendaris. Rumah sakit yang sebagian orang pasti tahu bagaimana keangkeran dan mitos yang ada di dalamnya. Ya, Rumah Sakit Arja Winangun Lama. Banyak mitos, dan salah satunya yang paling melekat di setiap pencinta horor atau misteri adalah di mana dalam rumah sakit ini pernah ada kejadian di mana seseorang yang ingin melahirkan dibawa ke tempat ini karena mereka melihat rumah sakit ini aktif, terang benderang, dan ada pelayanan di dalamnya. Tapi apa yang mereka tidak mengerti adalah rumah sakit ini sudah lama terbengkalai. Proses persalinan berjalan lancar dan mereka hanya menyisakan keheranan bahwa rumah sakit ini sudah kosong. Malam hari ini, tim Kabar Misteri akan mengungkap fakta yang tak kasat mata dan menjawab mitos yang ada di Rumah Sakit Arja Winangun. Ikuti terus Kabar Misteri. Cirebon, Jawa Barat. Sebuah bangunan kusam tampak seram menyembul, mengganggu pandangan mata siapapun yang melintas. Bangunan ini adalah bekas Rumah Sakit Arja Winangun Lama yang ditinggalkan akibat relokasi. Sejak ditinggalkan beberapa tahun lalu, Rumah Sakit Arja Winangun Lama diambil alih oleh makhluk-makhluk dari dunia supranatural. Sebagai pemandi jenazah 5 tahun, pengalaman saya pertama biar tahu gimana isi organ manusia, kedua ibadah. Ya ada kejadian yang aneh-aneh lah. Saya tidur sama jaga di depan, sama satpam. Ada ini keranda jalan sendiri, maju
mundur, maju, mundur. Ya diam aja saya. Suruh ambil keranda. Ada di dalam kamar jenazah. Pas saya mau ambil, dia jalan sendiri. Ngelewatin orang tidur, terbang gitu. Secara logika kan nggak bisa. Jadi saya balik lagi ke depan. Mana kerandanya? Nggak ada kata saya. Rumah sakit Arjawinangun Lama sempat viral beberapa tahun lalu karena sebuah kasus misterius yang melibatkan manusia dan jin-jin penghuni. Penampakan bangunan interior dan eksterior rumah sakit horor Cirebon saat ini menyeramkan, terlebih di malam hari. Seperti ada lubang hitam menganga yang siap melahap siapapun masuk ke dimensi non-cahaya. Kami gentar. Mystery Seekers, pada malam hari ini gue nggak sendirian. Di sebelah gue udah ada Dika, ghost photographer. Ada Melinda, atau biasa dipanggil Melin. Dan juga ada Pak No. Sebentar lagi Pak No dan Melin kita akan mencoba untuk menguak misteri atau mitos apa yang ada di rumah sakit ini. Tapi sebelumnya Mystery Seekers, gue akan mengulas lebih dalam dulu tentang apa sih tempat ini mitosnya seperti apa dan apakah benar itu pernah terjadi. Karena saat ini di sebelah saya yang Pak No ini mempunyai mungkin beberapa informasi yang tidak semua orang miliki. Pak No, boleh dong ceritain sedikit tentang rumah sakit ini, terbengkalai sejak berapa lama dan apakah mitos yang berkembang itu benar adanya, Pak No? Kalau terbengkalai tahun 1914 ya, udah 7 tahun dikosongkan. Oh, dari 2014. 2014. Iya. Oke, dari 2014 sudah 7 tahun terbengkalai berarti ya. Iya. Terus kalau untuk mitosnya sendiri katanya ada orang yang melahirkan di sini karena dia lihat rumah sakitnya buka gitu loh, iya. Pak No. Itu benar terjadi? Kalau menurut saya sih belum tahu ya, saya walaupun saya orang sini belum tahu. Kalau kejadian kereta api tahun 1997 pernah kejadian sini, di bawah sini semua. Itu korban kecelakaan kereta api? Iya, sampai Menteri Perhubungan datang. Kalau Melin, yang Melin tahu tentang tempat ini gimana, Melin? Kalau Melinda sendiri kan emang rumah di sini, jadi sempat dirawat juga di sini. Dan memang waktu ini masih aktif pun di gedung baru di belakangnya Mano kan itu belakang kan gedung baru. Itu tuh memang udah ada interaksi meskipun siang hari maksudnya. Itu tuh ada interaksi. Terus kalau misalnya kita mau mandi, itu kan kalau yang jaga sakit kan biasanya gantian ya, banyak orang gitu. Kalau misalnya mau mandi itu kita harus gantian dulu sama orang yang nggak ada. Jadi ada yang mandi tapi kita nggak tahu itu siapa. Jadi bener-bener itu tiap jam 4 pagi tuh ada yang mandi tapi kita ya udah sok mandi duluan aja. Nanti kita nungguin kayak gitu. Itu tuh bener-bener tiap hari 1 minggu. Dalam 1 minggu di situ tuh jam 4 selalu ada yang mandi. Wow. Iya. Oke. Dan nggak cuma itu, juga katanya di sini ada bangsal kejiwaan juga ya, Pak No ya. Kalau Dika, dari depan menurut lu tempat ini kayak gimana? Karena gue bisa kasih tahu lu, tempat ini epic, tempat ini legendaris juga kalau kita ngomongin misteri, cerita misteri di Indonesia. Pasti tempat ini termasuk di salah satunya. Kalau untuk gue sih tempat ini keren banget sih, apalagi untuk fotografi ini tuh luas banget. Jadi kemungkinan besar flash yang ada di DSLR gua ini bisa nyebar, tapi gua nggak tahu dalamnya ya. Belum tahu, nanti kita coba aja cek. Oke, kalau gitu kita akan bagi tugas, tapi Melin, Ya. Saya akan memberikan ghost detector untuk Melin gunakan.
Jadi apa yang akan terjadi sebentar lagi adalah Melin sama Dika, kalian akan duo explore berdua. Melin boleh, oke. Pada saat dia ada interaksi seperti ini, Melin, ini artinya ada energi yang ada sesuatu di sini. Ini sama-sama tadi kita lihat ya. Ini kita belum mulai loh. Dia udah say hello. Betul. Jadi kalau misalnya dia mendeteksi keberadaan makhluk halus itu, biasanya dia akan blinking atau berkedip sampai ke warna merah. Semakin tinggi, maka semakin kuat juga energi yang ditangkap oleh alat ini. Jadi kita akan coba untuk membuktikan bukti audio visual tentang hal yang satu itu. Semoga pada akhir acara nanti kita bisa mendapatkan bukti otentik apakah itu mitos atau benar pernah terjadi sebelumnya. Oke, Mystery Seekers, tapi ikuti kabar misteri. Mystery Seekers, saat ini gue sedang sendirian di sini. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berinteraksi melalui Jadi spirit box tadi gua 2 sesi. Di sini satu nih. Belum. SLS terdetek. Dan juga itu sesuai dengan informasi yang kita dapat dari warga bahwa kejadian yang agak-agak extraordinary itu terjadi di Bangsal F. Tapi interaksi yang gue dapat di sini adalah sosok yang mengaku dia hamil. Di sini dia bilang mereka tidak bantu saya. Berdarah, tolong. Itu karena tujuan kita bukan itu, jadi gue berusaha untuk memaksa sosok yang paling kuat yang memanipulasi tempat ini untuk berinteraksi, bukan mereka. Tapi di sini nggak ada interaksi lain. Akhirnya kita lanjutkan. Itu gue sendirian. Gue kembali ke safe zone, jemput Dika. Tapi di sini gue dengar ada suara batuk. Dan gue apal banget itu suara batuknya Dika yang. Dan itu di kamera juga langsung kelihatan. Gue langsung refleks. Jadi waktu yang spirit box di situ, gue muter-muter ya, gue muter-muter. Gue spirit box di sini. Yang satu lagi lu foto di mana? Nah ini nih. Ini. Iya. Nah, itu jelas banget. Jadi gue spirit box di sini. Setiap ada interaksi pergantian makhluk, ada yang minta tolong karena kakinya sakit, ada yang minta tolong karena ada suara bayi tadi. Itu disertai dengan interaksi yang ada di luar-luar ini tadi. Berarti kayak masuk ke residual energi? Kemungkinan besar. Karena ngerasain fenomena-fenomena kesakitan dan lain sebagainya. Iya. Oh iya, betul. Seperti itu persis. Tapi pada saat gue memaksakan bahwa ada yang paling kuat di sini yang memanipulasi tempat ini seakan-akan masih aktif. Padahal nih orang-orang lagi perlu bantuan gitu loh mas. Lagi perlu bantuan. Tapi ya mereka kesini. Tapi lagi-lagi suara itu bilang saya atau kami di sini membantu. Tugas kami selesai, mereka selamat, seperti itu. Dalih mereka. Dalih mereka. Itu yang kita dapat tadi. Ini dia tempatnya. Ini di sini banyak banget nih orang jalan nih. Makanya gua agak ke belakang tadi tuh. Yang suara yang deg-deg gitu. Iya. Sini sama daerah sini. Pojok sana. Makanya langsung gua jepret kan yang suara-suara itu. Jadi kita akan coba untuk membuktikan bukti audio visual tentang hal yang satu itu. Semoga pada akhir acara nanti kita bisa mendapatkan bukti otentik apakah itu mitos atau benar pernah terjadi sebelumnya. Oke, Mystery Seekers, tapi ikuti kabar misteri.
Oke, gue udah masuk di lobi utama dari Rumah Sakit Arya Winangun. Wow, baru di sini aja gue udah mendengar banyak bunyi-bunyian di sekitar sini. Oke, sangat besar dan gua akan coba untuk menelusuri karena informasi yang gua dapatkan mitos seorang wanita yang pernah melahirkan di sini ada di Bangsal F. Jadi gue akan coba untuk menelusuri dan mencari di mana Bangsal F tersebut. Gue yakin tempat ini tidak untuk dilewatin sebenarnya. Tapi gue penasaran apa yang bisa gue dapat di sini. Hutan bambu. Di sini ada jalan. Oh, siapa di situ? Mystery Seekers, saat ini gue sedang sendirian di sini. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berinteraksi melalui SLS kamera yang ada di depan gue saat ini. Mystery Seekers, saat ini gue sendirian. D. Ini ruang D. Akan coba untuk menelusuri ruang D. Halo. Oke. Mystery Seekers, sama-sama kita lihat ada sosok di depan ini dan itu sangat nyata. Dia menyandarkan dirinya pada tiang itu. Gue merinding di sini. Baru aja gue ngedenger kayak suara orang batuk. Dan gue kirain ada Dika di sekitar gue. Siapa kamu? Tunjukkan wujudmu melalui SLS kamera yang ada di depan gue. Mendapatkan sesuatu apa yang solid. Dan saat ini gue merinding, tapi gue nggak tahu apakah gue merinding karena excited atau gue merinding karena tempat inilah yang dijadikan yang disinyalir pertolongan persalinan itu dilakukan. Oke, depan ruangan ini langsung kita lihat sama-sama susunan pohon bambu. Oke.
kunci. Pada saat SLS kamera ini berbunyi, berarti dia menangkap sesuatu. Tapi herannya, apa yang ditangkap oleh SLS ini tidak bertahan lama atau langsung pindah. Halo. Oke, gue akan coba masuk ke tempat ini. Tempat ini sudah di... Halo. Ada sesuatu. Oke. Gue akan coba untuk melakukan sesi spirit box di sini. Wow, lihat Mystery Seeker. Pelan-pelan, coba. Oh, gila. Kalian bisa lihat ghost detector-nya nyala. Tadi sempat sampai ujung. Terus di situ, jangan pindah-pindah dulu, jangan pindah-pindah dulu.